Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita bersama untuk alam semesta raya ini. Hari ini kita akan membahas ngopi-ngopi dengan saudara kita, Buya Mulian Ahad dan Buya Mario. Bang Ipo aja kalau Buya aku barek aku mah. Bang Ipo dengan Mario. Dengan Bang Ipo dengan Bang Mario. Jadi gini, ada mau ditanyakan dengan abang-abangku ini. Ada di dalam surat 11 ayat 47 yang artinya begini. Janganlah engkau berdoa jika engkau tidak tahu hakikat dari permohonanmu tadi. Apa itu kira-kira maksudnya ya? Pemahaman dari Bang Ipo dan Bang Mario. Mario dulu lah. Izin Bang Ipo. Terima kasih volumenya juga ini untuk ya. Bang Doni selaku moderator. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaannya. Janganlah engkau berdoa dengan apa yang Kalau engkau tidak paham. Kalau engkau tidak paham dengan doa tersebut. Artinya di sini kalau kita merujuk kembali kepada pengenalan diri, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan seperti itu. Kalau saya mengambilnya seperti itu Bang Doni. Jadi barang siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia akan kenal akan Tuhannya, kan seperti itu. Jadi terkait pun dengan doa. Doa yang dimaksud tadi itu janganlah engkau berdoa kalau engkau tidak tahu hakikat doa tersebut. Iya. Hakikatnya gak jauh dan gak bukan. Sesungguhnya ya Allah itu sendiri, ya kan? Mau minta kepada siapa, sesungguhnya siapa yang diminta, siapa yang meminta, ya kan? Tentu Allah itu sendiri. Yang hak itu adalah Allah. Di luar dari kebenaran selain daripada Allah itu bukan kebenaran. Nah seperti itu. Jadi doa sekalipun sesungguhnya yang berdoa, kalau kita rujuk kepada ilmu tasawuf, kita ambil dari bahasa Al-Hikam, salah satunya di sana, sesungguhnya Allah itu lebih dulu mengingatmu dibandingkan kita mengingatnya. Nah itu, jadi bukan karena kita berdoa kemudian Allah ijabahi, tidak. Tetapi Allah itu dulu yang mengingat kita, sehingga kita bisa untuk mengingat Tuhan. Allah dulu yang mengingat kita sehingga kita bisa sholat, ya. Bukan artinya kita mau menanak nasi, ya kan, akhirnya dari beras menjadi nasi, ya bukan seperti itu. Sungguhnya udah kenyang dulu, udah kenyang yang dulu, dipandang tuh kenyang dulu. Udah kenyang dulu. Nah seperti itu. Bukan rambu-rambu yang menyebabkan peraturan, tapi peraturan itu yang akan menyebabkan rambu-rambu tersebut. Nah jadi kalau kupasan perihal pengenalan soal doa, sesungguhnya wabil haq ilallah, sesungguhnya Allah itu sendiri yang harus dipahami, yang harus diketahui. Nah itu tuh, bagaimana kamu akan berdoa kepada Tuhan sesungguhnya kamu belum mengenal Tuhan? Bagaimana engkau akan mengenalnya sesungguhnya engkau tidak tahu dengan dirimu? Kan seperti itu runtutannya. Nah sekian Kalau ini Bang Ipo ada tambahan atau dari segi pemahamannya? Ya kalau saya sendiri, ya pertama doa ini kan banyak pengertian nih. Doa ini diartikan sebagai permintaan, permohonan, ya kan, kemudian harapan, dan sebagainya. Ada juga yang mengartikan dengan menyeru. Nah, siapa yang diseru? Ya itu saja pada pokok kita berdoa tersebut. Nah, seperti yang sudah juga sih sebenarnya obrolan kita ini. Pengkabulannya kan sebenarnya lebih mendahului doa itu sendiri. Nah, itulah hakikatnya sebenarnya. Hakikat doa itu sendiri adalah pengkabulannya mendahului doa itu sendiri. Doa ini adalah kesan daripada qabul. Daripada qabul itu sendiri, ya seperti yang pernah sering kita bicarakan juga, bahwa awal dan akhir itu kan telah selesai, di antaranya itu adalah kesan saja. Nah kesan itulah yang
yang sekarang ini sedang kita jalani. Kesannya kita berdoa, memohon ini dan itu, ya. Kesannya kita bekerja, berikhtiar, berusaha mendapatkan ini. Kesannya kita beribadah, beramal dan sebagainya dan sebagainya. Kesannya kita berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa dan sebagainya. Padahal itu semua sudah selesai di dalam ilmu Allah. Jadi seperti yang ada sebahagian pemahaman-pemahaman dari golongan masyarakat, ada usaha, ada rezeki. Ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Toh istilahnya aku itu menurut sangkaan hambaku. Kalau ada orang menyangkakan seperti itu, seperti itulah yang akan dia dapat. Tetapi kalau ada orang yang menyangkakan Tuhan itu bahwa rezeki itu mendahului usaha dan ikhtiarnya, ya seperti itu pula lah yang akan dia dapatkan. Gitu. Oh, sesuai dengan sangkaan. Sesuai dengan sangkanya kepada Tuhan. Gitu. Terus apa lagi? Yang seperti yang dibilang sama Bang Mario tadi, siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Maksudnya seperti apa itu, Bang? Iya. Kalau di dalam, ya kalau untuk saya jelaskan secara totalitas, ya kan, mungkin nggak sampai ya Bang Ipo waktunya, ya kan. Dan itu 2 hari 2 malam masalah. 2 hari 2 malam kalau untuk saya jelaskan, ya kan. Kalau penjelasan, kalau membicarakan kesan, iya, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam juga, ya kan. Jadi Siapa yang yang kenal intinya, yang cuilnya itulah yang ringkasan-ringkasannya Nah, seperti apa gitu. nah. Kenalah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhan. Yang seperti apa? Kenal dirimu maka engkau akan mengenal Tuhannya. Nah, sebenarnya kalau kita runut ke dalam bahasa itu secara totalnya, itu pun nggak pas sebenarnya. Kenapa? Siapa yang kenalkan dirinya, dia akan kenal Tuhan. Emang kita yang bisa mengenali Tuhan? Kan bukan. Ya kan? Bukan juga seperti itu. Toh Tuhan sendiri kok yang ingin mengenalkan dirinya kepada kita, ya kan? Iya. Sehingga kita diberikanlah sedikit pengetahuan Tentang Tuhan, tentang Allah itu sendiri. Nah, seperti itu. Nggak ada manusia yang bisa kenalkan Allah, itu nggak ada, kecuali Allah itu sendiri yang mau mengenalkan diri melalui perantara beliau di bumi ini. Seperti carilah guru. Carilah guru, ya kan? Jalannya kan, itu jalannya. Sebenarnya itu kan pandang lagi. Kalau saya kan lebih sukanya itu berbicara tentang pandang. Pandang itu kan sebenarnya kasyaf. Jadi ada orang yang memandang. Nih saya berikan analoginya. Bersatu itu gimana? Bersatu, ada yang mengatakan, oh kalau mengatakan bersatu dengan Tuhan itu sesaat. Tengoklah Al-Hala, tengoklah Sesi Jenar. Dia mengatakan Wihidatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti, sesaat katanya. Sebenarnya adalah persepsi tentang bersatu itu gimana? Kalau ini dan ini kemudian begini, orang mengatakan itu yang bersatu. Kalau menurut saya itu tidak bersatu. Jadi Ini dengan ini kemudian dia begini, itu dia tidak menyatu. Tetap saja ada dua. Yang bersatu itu adalah ini. Hanya ini saja. lenyap satu. Tidak ada yang ini. Hmm. Itu yang dikatakan bersatu. Tuh. Dari situ saja sudah terjadi perbedaan persepsi tentang bersatu kan. Apalagi itu tentang kenal diri dan kenal Tuhan. Nah, sebenarnya kenal Tuhan, kenal diri, lebih kenal Tuhan. Seperti kata Bia Mario tadi, kenal diri, kenal Tuhan. Siapa sih sebenarnya yang mengenalkan kita? Dengan dia kan dia juga. Bagaimana supaya dia juga araftu rabbi birabbi itu kan? Ini, jangan ada ini. Kalau begini, belum nih. Masih dua. Masih dua. Iya. Harusnya, itu baru dikatakan kenal diri. Jadi seperti itu. Sama seperti ada suatu ayat dari Al-Quran, ya maaf saya tidak bisa Terjemahannya menghafal, cuman terjemahan saja. Seperti ini, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya, Toha 14. Toha Innani 14. anallaha ana fa'budni aqimi sholal zikri.
yang dikatakan dirikan sholat itu seperti apa gitu. Ya, kan ya nanti kita itu enggak Rio. Buya melempar aja. Tok. Mungkin menambahkan kalau bahasa Minangnya tadi Buya yang perihal menyatu, ya kan. Jauh ndak barantaro, dake ndak beraso kan. Ndak berpisah zat dan sifat kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, kalau untuk masalah yang tadi dirikanlah sholat Iya. untuk mengingatku, maka sembahlah aku, kan gitu. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu, sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya. Jadi Allah tuh memang menyuruhkan kita itu menyembah Allah sendiri. Dirikan sholat, yang bahasa dirikan sholat kalau kita secara syariatnya kita mengerjakan sholat 5 waktu. Itu bahasa syariatnya. Kalau hakikat itu seperti apa dirikan sholat? Apakah ada sholat yang khusus? Apakah ada yang sholat itu seperti kalau semacam syariat seperti apa? Secara hakikatnya seperti apa gitu? Ya tolonglah Bang Mario, Bang Ipo. Iya, nanti Doni kan juga harus berpendapat, jangan nanya-nanya aja. Enak banget ya. Lagi enak nanya. Iya. Jadi yang dikatakan dirikan sholat itu seperti apa? Apakah kita seperti Allahu Akbar? Itu sholat Kasih juga. Ya itu kan secara syariatnya. Itu pun secara hakikat juga. Ya. Allahu Akbar, Iya. ruku, sujud itu pun secara hakikat juga. Itu termasuk hakikat, Itu bukan hakikat syariatnya juga. gitu. Ya. Sebab kan dia antara syariat dan hakikat ini kan sesuatu hal yang tidak terpisahkan gitu loh. Tapi silakanlah Mario dulu lah. Ya. Jadi untuk dirikan sholat sebenarnya kalau kita ambil referensi di luar sedikit ya, Allah itu nggak butuh disembah. Ya, Allah itu nggak butuh kita berbuat baik, nggak butuh. Wong Allah juga Allah, mau kita bejat maksiatnya kayak gimana, mau beliau tetap seperti itu, ya kan? Enggak akan Tapi terwujud. kok disuruh menyembah? Tapi kok disuruh Ya, menyembah? dia bahasanya kan sembah. Iya. Tapi kok disuruh menyembah? Nah, itu sebenarnya apa? Kalau saya analogikan bahasa Allah, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk Menyembah kepadaku. tidak akan aku ciptakan alam semesta kalau tidak karena engkau wahai Muhammad. Kan seperti itu. Nah, kalaulah boleh saya katakan, sesungguhnya semua itu adalah semu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kan? Allah itu Kesannya. ya, yang diciptakan itu pun sesungguhnya kesan saja, ya kan. mau beliau datang ke sini, ya kan, memampukan mengingat. Emang kita bisa apa? Kembali ke yang tadi, ya kan, ya kan. Wong Tuhan itu sendiri kok segala sesuatunya nggak ada terlepas sedikit pun dari ingatan beliau. Jadi siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Ya dia sendiri pada dasarnya, pada hakikatnya. Kita ini yang itu kan kesan saja. Kesan saja semuanya. Gak ada, kita diperintahkan untuk sholat, untuk menyembahnya. Wong untuk apa? Tidak akan mengurangi kekuasaan Tuhan kok. Tidak akan mengurangi kehebatan beliau. Wong kita menyembah, dia akan besar. Allah udah besar juga. Tetapi Iya. Disuruh menyembah itu menandakan hamba ya hamba Tuhan ya roa itu Tuhan. Robi bi aini qalbi. Ya. Di tahapan awal mengingat dan menyembah, ya kita mengingat Allah dan kita menyembah Allah. Di tahapan awal ya seperti itu. Namun di tahapan berikutnya ada yang mengingat, ada yang diingat. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Dia tidak boleh dua. Dia itu satu. Dia itu berdiri sendiri. Itu satu masalah menyembah. Aqimi sholah. Aqimi itu kan aqamah, ikamah. Dirikan. Berbangkit. Berdiri.
Kita mau iqamah itu kan berdiri. Apa sih sebenarnya yang sedang didirikan itu? Apakah tubuh kita kah, jasmaniah kita kah, atau ruhaniah kita kah yang disuruh untuk berdiri itu, atau berbangkit itu? Boleh dikatakan jasmaniah kita ikut berdiri untuk sholat. Gimana orang yang sakit tidur kan? Bagaimana orang yang lumpuh duduk kan? Kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang dipanggil itu adalah ruhani. Ruhani, berbangkitlah ruhanimu untuk berjumpa denganku. Jadi sholat itu adalah perjumpaan. Sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj, naiknya orang-orang yang beriman. Rasulullah itu mi'raj untuk liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Seperti itu juga kita. Berbangkitlah rohani kita ini untuk berjumpa dengannya. Ya karena yang akan berjumpa dengan Allah itu adalah rohani. Rohani itu pada dasarnya pun adalah perbandaran tersembunyi daripada dia sendiri. Jadi Allah itu dalam dunia ini bisa dijumpai gitu. Bisa. Ya, bisa. Bisa. Banyak ayat-ayatnya yang mengatakan tentang Rujukan-rujukan seperti perjumpaan dengan Tuhan itu. Seperti Al-Ankabut ayat 5, ada terus ada beberapa ayat lagi seperti di Al-Kahfi ayat berapa itu 103. Ya, salah satunya bisa Abang terangkan ayat yang menyatakan Allah itu bisa dijumpai di masa hidupnya manusia ini. Iya, di Al-Kahfi ayat 103 itu kalau saya tidak salah mengatakan bahwa itu tentang perjumpaan di dunia. Karena apa? Kemudian ada ayat lagi, apabila kamu buta, Al-Insyikah, yang apabila kamu buta di dunia maka kamu Kan- apalagi di akhirat tentu akan lebih buta lagi. Itu maksud dan makna ayat itu. Apabila di dunia ini kamu belum berjumpa dengan dia, bagaimana engkau akan mengenalinya nanti? Oleh karena itu segala sesuatunya itu kan, kalau di Minang ini ada pepatah mengatakan idui kadipakai, mati kaditepati. Maksudnya adalah sewaktu hidup inilah bagaimana kita hidup ini, begitulah nanti kondisi kematian kita. Apabila kita di sewaktu hidup ini tidak mengenal Tuhan, ya tentu saja nanti pun juga tidak akan mengenal Tuhan. Nah, jadi pepatah Minang itu mengatakan seperti itu. Bagaimana pakaian kita pada saat ini, begitulah juga. Seperti juga man rabbuka. Man rabbuka itu kan pertanyaan untuk orang yang biasanya untuk yang sudah dikubur kan. Iya. Kalau sewaktu dia hidup belum bisa menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu, kira-kira sewaktu dia sudah dikuburkan bisa menjawab enggak? Jadi seluruh segala sesuatunya ya sekarang. Nanti itu hanya tinggal mentepati aja. Kenal dengan Tuhan itu ya sekarang, nanti pun Ya. mentepati. Ya, adapun tambahannya ya, Bang Doni, dengan ayat mayarzu yang ke Allah ajalallahu asamila. Barang siapa yang punya keinginan, punya kehendak, ingin bertemu denganku, nah itu kan artinya apa? Apakah ayat itu selesai kita sudah meninggal atau masih hidup, kan seperti itu sebenarnya. Padahal Al-Quran itu petunjuk bagi Orang manusia. Manusia yang hidup lah. ya, Seperti itu. ya, Jadi yang seperti yang dengan syahadat itu kliklah gitu ya. ya, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. ya. Ya. Jadi bahasa bersaksi itu memang nyata Memang menyaksikan. menyaksikannya. Namanya saksi. Karena Nabi Muhammad itu menyaksikan Tuhan, dan Nabi itu kan adalah contoh bagi umatnya. Kalau Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Tuhan, masa kita umatnya tidak mencontoh itu? Tapi ngaku-ngaku sebagai umat Muhammad. Tapi belum diakui. Tapi ngaku-ngaku sebagai umat Muhammad. Sementara Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Tuhan sewaktu Mi'raj. Nah, kita umatnya gimana? Belum berjumpa, tapi ngaku-ngaku sebagai umatnya, gimana ceritanya? Ya. Jadi dengan rangkuman sholat itu Sholat itu memang berjumpa. nyata gitu Sholat ya. itu berjumpa.
ini wajah tuh, aku hadapkan wajahku. Ya. Nyata gitu. Yang dasar pondasinya itu dengan syahadat itu tadi. Ya. Ya seperti itu ya Bang. Ya, sama dengan ayat solu yasilu solatan silaturahmi kan gitu. Hmm. Kan udah jelas. Itu sholat itu adalah bersilaturahmi. Ya nama silaturahmi ya bertemu. Saya tidak dikatakan bisa silaturahmi kepada Bang Doni kalau saya tidak datang ke sini. Kita berjumpa. Tidak berjumpa, tidak melihat orang yang punya rumah, kan seperti itu Bang. Oh jadi yang haji itu seperti itu. Iya Ya? memang harus seperti itu. Kalau haji itu cara apanya, pengertian dari haji itu sendiri apa tuh Bang? Ya, haji itu maksudnya begini. Kita sebenarnya sudah pernah membahas itu. Itu tentang rukun Islam kan. Rukun Islam kalau secara umumnya kita ketahui pertama dari syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Ya bagi yang mampu. Syaratnya kan. Ya. Nah, sekarang kita akan balik. Tapi tetap nomornya nomor 5 di atas. 5 berhaji. Berhaji maksudnya berkunjung. Kita ini orang pergi haji itu berkunjung kemana? Ke Baitullah. Baitullah, rumahnya Allah. Baitullah itu maksud artinya adalah rumah Allah. Di Mekah namanya Ka'bah. Ya kan? Kemudian tentu itu secara syariatnya. Secara hakikatnya Baitullah itu ada di mana? Itu ada di qalbun mukmin Baitullah. Maka masukilah rumah itu. Tentu dengan kunci. Karena kita sudah akan, dan untuk mengetahui itu bisa memasuki rumah itu harus berguru. Dan bagian itulah yang rahasia yang tidak boleh disebar-sebarkan kecuali kita masuk ke dalam perguruan tersebut, kecuali kita berguru, maka guru lah yang akan membukakan rahasia itu. Ini loh kuncinya, ini loh caranya, maka berjumpalah engkau dengan Tuhan. Nah setelah itu barulah kemudian 4 zakat. Zakat itu artinya mensucikan. Ada tahali, dan tajali. Yang ketiga, kemudian baru kita melakukan puasa. Puasa yang kita lakukan itu adalah puasa khawasul khawas. Apakah puasa khawasul khawas itu? Apakah yang kita tahan itu? Yaitu yang rahasia yang ditunjukkan oleh guru. Itulah yang dikatakan khawasul khawas. Yang mana puasa itu mendapatkan 2 kenikmatan. Sewaktu berbuka atau terbukanya mata kalbu dan memandang wajah Allah. Pertemuan dengan Allah itu sendiri. Dan yang kedua adalah sholat. Sholat tadi sudah kita bahas. Sholatul mi'rajul mu'minin. Bahwa sholat itu adalah perjumpaan, adalah silaturahmi kata Margo. Dan kemudian barulah sebenarnya syahadat. Betul-betul kita menyaksikan, tidak hanya di mulut saja saya bersaksi, tidak seperti itu. Baru jatuhnya Nah, iman. barulah di situ iman. Tasdikun biqalbi, qaulu bilisan, amalu bil arkan. Setelah itu barulah kita pakaikan 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 berhaji dengan nilai yang berbeda. Seperti itu. Jelas emang Don. Ya luar biasa. Ngopi dulu Bang, Iya. biar relax. Nah sekarang saya yang mau bertanya. Jangan berat-berat lah pertanyaannya. Belum bertanya sih. Ya kalau berat-berat Kita nanti. ini sedang ngopi-ngopi loh. Kita sedang ngopi-ngopi, merokok-rokok ya kan. Nah, pertanyaannya begini. Tentang ma'rifatullah. Kena berat itu. Karena ma'rifatullah awaludin, Ma'rifatullah. awal beragama adalah Mengenal mengenal Allah. Berarti kan paling awal. Iya. Berarti kan tidak berat itu. Awal sekali kan, Iya. standar sekali kan. Nah, pertanyaan, bagaimanakah Doni ataupun Mario, anggaplah sudah, tidak anggap ya, anggaplah sudah marifat. Bagaimanakah Doni membawakan kemakrifatan itu di dalam kehidupan Doni?
sehari-hari. Dan Mario juga. Silakan bercerita. Bang Mario lah duluan. Ya, Bang Mario lah duluan. Nah, biar nggak ada bocoran Iya. sedikit. Biar bisa nyontek-nyontek. Copy paste. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal seseorang beragama ia mengenal Allah. Terap ataupun aplikatif ataupun pengejauhan tahkan, ya kan, dari Tuhan itu sendiri. Yang pertama cara pandang, ya. Cara pandang kita menghadapi setiap permasalahan, setiap kegalauan, ya kan, setiap keadaan itu akan jauh lebih berbeda dibandingkan kita belum mengenal Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena muaranya kita sudah tahu. Tahu jalan pulang ya? Tahu jalan pulang, tahu kemana kita labuhkan kepada Sang Pencipta masalah itu sendiri. Nah, seperti itu. Udah, di dunia hanya ada dua, kabar gembira dan kabar bertakut. Itu pun sempurnanya iman seseorang jika keduanya sudah apa? Yang pertama itu adalah diberikan kebahagiaan, rasa syukur datang, diberikan keburukan, rasa sabar datang. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan iman sempurna. Baik semua kan? Baik semua. Baik semua. Ada yang buruk. Gak ada yang buruk, ya kan? Ketika kita ditempa masalah, kita sabar. Ketika kita diberikan kebahagiaan, kita syukur. Mau gimana lagi? Nah, seperti itu makrifat itu, ya kan? Sangat-sangat perlu. Awal seseorang beragama wajib hukumnya mengenal Allah. Makanya pembicaraan makrifat ini adalah pembicaraan awal ini. Bukan ilmu bukan tertinggi pembicaraan tingkat bahasa tinggi, tinggi. enggak. Tapi ada sebagian Biarkan itu saja tuh lah orang berbahasa makrifat terlalu tinggi. Biarkan Bisa saja. gila. Maksud bisa Memang gila dia ini gila. Orang bermakrifat ini harus gila. Ya. Harus gila. Gila itu maksudnya adalah bukan dirimu lagi. Jadi cara pandangnya terhadap sesuatu itu sudah dibalik secara umum. Orang umum memandang A, tetapi orang makrifat memandangnya B atau bisa sampai Z. Iya. Itu Seperti memang berbeda. Nah, sama dengan bahasa ya ayyuhallazi nafsun mutmainnah irji'i. Irji ini pulanglah. Setelah tenang, pulanglah. Disuruh. Pulangkan. Iya kan? Nah, seperti itu. Atau dalam bahasa Pulangkan itu apa artinya mati kan enggak kan. Pulangkan itu pulangkan kepada aku segala sesuatunya karena kamu sudah tahu jalan pulang. Itu. Jadi kalau kita nggak tahu awalnya, gimana mau jadi nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, ya kan? Irji'i, pulanglah kan seperti itu bahasanya. Makanya saya bilang tadi, tahu tempat muaranya, tahu mana kita labuhkannya, kan seperti itu. Kalau Doni gimana? ya udah terjawab sama Bang Mario. Memang kopi paste ya? Diwakilkan Bang Mario. Kopi paste. Nah, saya masih ada pertanyaan lagi. Saya sering berbicara begini. Hal-hal baik, hal-hal pelajaran tentang kebaikan-kebaikan, ya misalnya tentang taat, ibadah, rajin, beribadah, kemudian sabar, kemudian ya pokoknya yang baik-baik lah. Bagi saya itu mata kuliah 2 SKS cuma. Tapi bahagian-bahagian yang dianggap buruk oleh orang lain, misalnya gibah, su'zan, kemudian berkonflik, kemudian menilai orang lain, kemudian berbuat dosa. Bagi saya itu mata kuliah 6 SKS. Kalau seandainya dapat nilai A, 6 SKS dapat nilai A, 2 SKS dapat nilai A. Nilai yang mana yang paling yang istilahnya yang tinggi, walaupun itu sebenarnya sama saja. Tapi bagi saya yang bagian yang dianggap buruk itu adalah 6 SKS. Nah, bagaimana menurut Doni ataupun Mario ya? Doni dulu, biar Mario copy paste juga. Ya.
Kalau baik, berprasangka baik, berbuat baik, Itu SKS. itu memang diharuskan. Udah hal biasa ya. Ya, dah hal biasa diharuskan. Memang seharusnya Dalam seperti kurikulum-kurikulum itu memang diharuskan Hmm. seperti itu. Tapi kalau suuzon lah, terus Gibah lah. itu Nilailah memang orang nggak bisa dibahasakan karena Berbuat sering dosa. terjadi seperti itu. berbuat dosa, Hmm. konflik. Gimana? Kita serahkan sama Bang Mario aja lah dulu. Iya. Ya, memang susah untuk dinalar. Eh, Karena saya terbiasa dengan berbahasa baik-baik, belum bisa keluar dari sana. Ya. Kalau menurut pandangan saya, kalau bicara kebaikan sebenarnya kan nggak perlu diajarkan lagi ya kan, toh udah jelas kok